Oke, selamat malam dan selamat sore buat Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar hari ini. Eh, Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan kita akan memulai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, kita akan mendoakan pertemuan kita. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Haryardi Tanuwijaya selaku Sekretaris Yayasan Family First Indonesia. Silakan, Pak. Hmm. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai pada acara pada sore hari ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami bisa berkumpul bersama-sama untuk kami bersama-sama belajar mengenai hal parenting agar kami bisa terus bertumbuh menjadi guru, menjadi orang tua yang bisa memahami siswa agar kami juga bisa bersama-sama menjadi orang tua yang bisa juga memahami setiap keadaan anak-anak kami, agar sungguh Tuhan, agar apa yang dilaksanakan pelatihan pada sore hari ini bisa menjadi berkat buat kami semua. Biarlah Engkau yang memimpin dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya, agar seluruh rangkaian belajar parenting pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Haryardi atas doanya. Ya, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Wulaningrum selaku pengurus harian Majelis Pendidikan Indonesia. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada acara webinar parenting yang kedua, program dari MPK Bidang 1. Kami menyadari bahwa parenting itu bukan hal yang mudah. Parenting itu sesuatu yang sulit, tetapi ini menjadi sesuatu yang memang seharusnya kita lakukan untuk orang tua maupun untuk guru atau orang dewasa yang banyak berinteraksi dengan anak-anak muda. Dan itu sebabnya pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang Love is Discipline part yang kedua. Jadi pada bulan Februari yang lalu itu adalah bagian yang pertama dengan Bu Charlotte. Orang seringkali mengartikan bahwa kasih itu bertolak belakang dengan disiplin. Tapi ternyata sebetulnya kalau kita mau mengatakan kita mengasihi, salah satu bagian dari mengasihi adalah mendisiplin anak-anak kita. Bagaimana kelanjutannya? Kita akan bersama-sama mendengarkan dari Pak Himawan yang pada sore hari ini akan menolong kita semua untuk mengerti bagaimana belajar bagaimana mengasihi dengan cara mendisiplin putra-putri kita. Terima kasih Pak Himawan yang sudah berkenan berbagi bagi kami semua pada kesempatan hari ini. Selamat melayani, Tuhan memberkati dan menolong kita semua untuk mendengarkan dengan baik. Ya, baik. Terima kasih Bu Wulan atas sambutannya. Selanjutnya saya akan membacakan profil pembicara pada hari ini. Pembicara kita pada hari ini adalah Bapak Himawan Hadiah Raharja. Beliau adalah seorang pemerhati masalah keluarga Indonesia. Beliau memulai kiprahnya sebagai narasumber dan konselor keluarga. Beliau telah menjadi narasumber talk show di banyak stasiun radio di seluruh Indonesia termasuk RRI, dan pembicara seminar di berbagai lembaga, organisasi, maupun perusahaan. Saat ini beliau dipercaya sebagai Direktur Eksklusif Family First Indonesia. Pak Himawan adalah sarjana psikologi dan Master Manajemen SDM. Saat ini Pak Himawan telah menikah dengan seorang istri bernama Ervin Nani selama lebih dari 20 tahun dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Michael Anthony, Daniel Ricardo, dan Jennifer Madeline. Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar kita, acara kita, saya akan membacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Yang pertama, ketenangan. Peserta mengikuti acara dengan tertib dari awal sampai akhir dan mikrofon dalam kondisi mute. Lalu mengisi daftar hadir. Peserta mengisi link daftar hadir yang akan diberikan di kolom chat sebelum webinar berakhir. Lalu soal tanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui link Slido atau chat Zoom
yang ditujukan kepada account dengan nama Q&A. Lalu sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengisi daftar hadir dan akan dikirimkan melalui email maksimal hari Rabu. Lalu tata tertib yang terakhir, soft copy materi narasumber tidak dibagikan ya Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu diperkenankan mengambil foto pemaparan materi. Baik, sekian tata tertib pada webinar pada hari ini. Kita akan masuk dalam pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Himawan. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Selamat sore dan selamat malam Bapak Ibu semuanya. Saya harus menyapa juga selamat malam karena ada untuk Bapak Ibu yang berdomisili di waktu Indonesia bagian timur, sekarang sudah jam 8 malam ya. Dan bagi Bapak Ibu yang tinggal di waktu Indonesia bagian tengah dan bagian timur, saya yakin Bapak Ibu sudah mungkin ada yang sedang makan atau mungkin sudah selesai makan gitu ya. Selamat menikmati juga. Ya, senang sekali saya bisa hadir kembali di dalam webinar menyapa Bapak Ibu Saudara meskipun hanya melalui kotak-kotak kecil, tapi saya berdoa suatu saat nanti Tuhan izinkan untuk kita bisa bertemu muka secara langsung gitu ya. Ada beberapa teman-teman juga yang mengikuti webinar pada malam hari ini, saya juga menyampaikan salam untuk semuanya. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memulai webinar kita pada malam hari ini. Izinkan saya untuk share screen apa yang Tuhan taruh untuk saya siapkan untuk webinar kita pada malam hari ini. Ya, webinar ini berjudul Love is Discipline yang kedua. Jadi bagi Bapak Ibu mungkin yang missing, ini yang pertama kapan nih? Gitu. Yang pertama bulan Februari yang lalu dan Bapak Ibu bisa menemukan rekamannya sudah diupload di YouTube channel daripada MPK Majelis Pendidikan Kristen. MPK untuk bisa menonton kembali apa yang disampaikan oleh Bu Charlotte gitu ya di webinar yang pertama tentang love is discipline. Nah, tadi ada sedikit koreksi untuk biodata saya. Mohon maaf, ini bukan kelirunya bukan di siapa-siapa, sepertinya saya lupa update gitu ya. Ini keluarga saya dan istri saya menikah 2 bulan lagi, bulan November akan masuk usia pernikahan ke-25. Anak saya yang paling besar, Michael, Anda bisa melihat ya mana yang anak saya paling besar. Nah, jelas dari yang paling besar juga badannya. Gitu ya. Michael sekarang sudah berusia 23 tahun, sudah bekerja di salah satu toko online terbesar di Indonesia. Kemudian yang kedua, Daniel sudah berusia 19 tahun dan sedang kuliah semester 3. Dan yang putri kami, yang bungsu, Jennifer, sudah berusia 17 tahun dan duduk di kelas 12 atau kelas 3 SMA. Saya tidak menyangka sama sekali sebagai orang tua. Saya tahu sebagai orang tua tidak mudah ya. Itu sulit jadi ada kesulitan, nggak mudah jadi orang tua. Tetapi saya tidak menyangka bahwa salah satu kesulitannya adalah menemukan sepatu untuk anak ya karena ukuran sepatu anak saya yang laki-laki itu luar biasa. Dan yang 46 47 masih agak lebih mudah ditemukan, kalau Michael 49 ini agak susah gitu ya. Harus sepatu dari luar ataupun custom made. Nah, Bapak Ibu, Anda bisa lihat dari usia saya sudah termasuk usia Lolita. Lolita itu lolos 50 tahun ya. Kalau yang belum 50 itu balita, bawah 50 tahun. Kalau yang sudah 50 lebih itu Lolita gitu ya, lolos 50 tahun. Dan pasti saya dan istri saya bukan dari golongan milenial atau apalagi golongan generasi Z ya, apalagi Alpha. Tapi Anda bisa lihat anak-anak kami mewakili generasi Z gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini salah satu tantangan kenapa parenting hari-hari ini juga bukan hal yang mudah. Karena Bapak Ibu, setiap orang tua dan anak berasal dari generasi yang berbeda sekali. Ada tidak sedikit orang tua yang terutama yang Lolita seperti saya, lolos 50 tahun, itu adalah generasi mesin tik. Ya, ketika dulu kuliah, menyelesaikan tugas SMA, kuliah, itu kita harus menulis laporan, membuat skripsi, itu kita menggunakan mesin tik. Dan menggunakan mesin tik itu sudah pasti kita harus menekannya kuat-kuat. Sementara generasi anak-anak kita, ya, mungkin beberapa Bapak Ibu adalah seorang guru berhadapan dengan anak-anak generasi Z, generasi Alpha, yang generasinya adalah tab atau iPad. Sentuhannya sudah pasti beda. Kalau mesin tik di kita kekuatan sentuhan kita seperti kita menyentuh iPad atau menyentuh tab, waduh itu mesin tiknya bisa nggak jalan gitu ya. Kita harus agak kuat menekannya. Tapi sebaliknya kalau
kalau kita menekan iPad atau tab terlalu kuat seperti seolah-olah kita menekan mesin touch, mesin tik, maka pemilik Apple dan pemilik Samsung akan semakin kaya karena layarnya cepat sekali retak dan kita harus ganti lagi gitu ya. Nah, tapi apakah kemudian perbedaan dua generasi yang cukup tajam ini nggak mungkin untuk menyatukan? Bagaimana kita melakukan parenting untuk perbedaan generasi? Apakah satu hal yang mungkin terjadi untuk kita bisa terkoneksi, tersambung, dan bisa melakukan parenting dengan perbedaan generasi yang begitu tajam? Bapak Ibu Saudara, kita tahu sama-sama bahwa saat ini ada sekitar 5 generasi. Saya nggak mau terlalu banyak di sini, karena saya yakin Bapak Ibu sudah jago menggunakan search engine bernama Google, atau Bapak Ibu juga bisa menggunakan Bard AI atau ChatGPT untuk mendapatkan informasi tentang generasi-generasi yang ada. Tapi kurang lebih memang saat ini di dunia ada 5 generasi, baby boomers, ini zaman orang tua maupun juga kakek nenek saya, generasi X, which is generasi saya dan istri saya, kemudian generasi Y, ini sebagai generasi milenial, dan sekarang ini anak-anak kita, anak remaja kita adalah di generasi Z dan generasi Alpha. Ada beberapa ciri-ciri khas. Kalau baby boomers dan generasi X biasanya disiplin, ya, mentalnya kuat, logis, mandiri, dan mampu memecahkan banyak masalah. Ya, itu kenapa generasi X sering disebut sebagai latchkey generation, generasi yang banyak akal. Kalau Bapak Ibu familiar dengan film MacGyver, ya, film MacGyver itu dia bisa melihat situasi, langsung menemukan benda-benda yang bisa dijadikan senjata atau menjadikan alat untuk bisa menjadi solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, mungkin adik-adik kita atau sebagian dari kita, sebenarnya Bapak Ibu yang mengikuti webinar malam hari ini juga berasal dari generasi Y, di mana memang cenderung berani berpendapat, lalu kemudian rasa percaya diri tinggi, out of the box thinking, ekspresif, dan punya pemikiran terbuka. Nah, anak-anak kita biasanya terdiri dua generasi ini, yaitu Z dan generasi Alpha. Generasi Z dan Alpha adalah generasi yang sangat tergantung pada teknologi. Bahkan generasi Alpha itu sudah lebih cerdas digital, ya. Mereka istilah kasarnya, ya gitu ya, bercandaannya gini, begitu lahir jebrol sudah bawa gadget gitu ya. Langsung familiar ya. Kalau Bapak Ibu pernah menerima video klip pendek, bagaimana seorang bayi begitu lahir dia sudah tahu bagaimana menggunakan Instagram, sudah upload kelahirannya di Instagram, di Instastory-nya, lalu kemudian dia bisa menggunakan Google Maps atau Waze untuk menemukan jalan keluar dari kamar rumah sakit, dari kamar operasi untuk bisa keluar dari rumah sakit dan pulang ke rumahnya. Itu kira-kira gambaran yang cukup lebay, tapi paling tidak itu menggambarkan generasi Z, generasi Alpha. Sukanya hasil instan, open-minded, dan inklusif, Bapak Ibu. Ya, itu kenapa Bilangan Research Center, sebuah lembaga sebuah lembaga Kristen yang sangat melakukan banyak sekali penelitian tentang kekristenan di Indonesia, pernah menemukan bahwa generasi muda, generasi remaja, pemuda ini mereka terbuka sekali, mereka mendukung pernikahan beda agama cukup tinggi angkanya, 30%-an. Kemudian mereka juga sudah mulai bahkan mengatakan bahwa keselamatan tidak harus dengan Tuhan Yesus. Ini satu fenomena yang menarik tapi juga menyedihkan buat kita, dan juga tidak sedikit yang bahkan kemudian memiliki satu anggapan, ya mungkin sekarang gender nggak cuma dua, mereka cukup adaptif dengan hal seperti ini. Bapak Ibu, inilah kondisi yang kita hadapi saat ini. Pemikirannya, kalau generasi Z suka tantangan tapi haus afirmasi, mereka butuh sekali dipuji. Sementara generasi Alpha opininya kuat, tidak suka dibatasi dengan aturan dan senang berinovasi. Ya, nah perbedaan-perbedaan ini sudah pasti akan sangat rentan sekali atau sangat memudahkan sekali terjadinya konflik-konflik, pertengahan-pertengahan perbedaan pendapat kalau orang tuanya tidak siap untuk tidak memahami ada perbedaan ini. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu bahwa kita perlu satu fondasi yang kuat, kita perlu satu dasar yang kuat untuk kita menjadi orang tua pada hari-hari ini. Dan izinkan saya membawa kita untuk melihat beberapa ayat firman Tuhan menjadi fondasi pola parenting yang tepat, pendekatan yang tepat untuk kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi di zaman-zaman ini. Ayat yang pertama yang semua kita soroti bersama-sama adalah Mazmur pasal 107 ayat yang ketiga. Dikatakan anak-anak adalah pemberian Allah, sesungguhnya mereka itu anugerah. Ini saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini terjemahannya.
Dari sini kita bisa melihat bahwa anak-anak ini meskipun dilahirkan dari rahim ibu-ibu, ya, beberapa ibu mungkin yang sudah punya anak, mungkin anak-anak memang lahir dari rahim ibu-ibu semuanya. Tetapi sadari bahwa itu adalah anugerah pemberian daripada Tuhan. Mereka ini miliknya Tuhan, milik pusakanya Tuhan. Jadi bukan hak milik kita. Ya, tidak sedikit saya masih menemukan orang tua yang masih merasa ini anakku. Karena ini anakku, maka dia harus menjadi seperti yang ku mau. Gitu. Dan ku tahu yang ku mau dan ku tahu apa yang dia mau, apa yang terbaik buat dia. Nah, ini seringkali menimbulkan gesekan-gesekan yang cukup tajam ketika mereka membesarkan anak-anaknya. Saya ingat waktu Michael mulai kuliah sekitar 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, di hari terakhir saya hadir dan menyaksikan penutupan acara masa orientasi kampus. Masing-masing mahasiswa baru, ada sekitar ribuan mahasiswa baru, itu dibagi-bagi menurut fakultasnya. Dan karena Michael jurusan IT, dia menggunakan kaos warna biru seperti pemanah yang ada di gambar ini. Tapi kemudian dari satu kelompok yang cukup besar, ratusan anak-anak menggunakan kaos warna hijau. Dan ketika saya berhasil ketemu dengan Michael, saya tanya, Mike, itu dari jurusan apa yang di sana? Dan dia bilang begini sambil bercanda, itu jurusan manajemen, Pi. Kata teman-teman sih, itu jurusan anak-anak yang nggak tahu mau kuliah apa, tapi kalau dipaksa kuliah sama orang tuanya, harus kuliah, ya pilihnya manajemen. Mohon maaf kalau di antara Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada malam hari ini dari jurusan manajemen, tapi itu jawaban dari anak saya. Artinya apa? Artinya bahwa tidak sedikit anak-anak yang mereka masuk jurusan yang sebetulnya mereka nggak suka. Karena orang tua yang tentukan. Ya kasihan loh, ya saya ingat Bu Sarto beberapa kali menyampaikan ya, kasihan anak-anak zaman sekarang. Udah dari TK SD nggak bisa milih sekolahnya, karena dipilihin orang tuanya, ya SMP SMA juga, ya tidak sedikit orang tua yang udah terusin aja, apalagi sudah bayar satu paket hemat, gitu ya, bayar sekali untuk sampai SMA, gitu ya. Ada yang keterusan sampai kuliah pun dipilihin sama orang tua jurusannya, bahkan ada yang lebih keterusan lagi sampai nikah pun dipilihin sama orang tuanya. Orang tuanya terlalu ikut campur untuk intervensi pilihan pernikahan anaknya. Nah, lupa karena apa? Merasa ini anakku. Padahal kita harus ingat, anak itu milik pusaka Tuhan. Anak itu pemberian dari Tuhan. Itu anugerah daripada Tuhan sendiri. Ya, jadi karena anak itu milik pusaka Tuhan, maka cara didiknya pun, cara membesarkannya pun, kita harus seperti yang Tuhan mau. Karena Tuhan yang memiliki mereka, Tuhan yang menganugerahkan kepada kita, gitu ya. Nah, ayat satu lagi yang mau kita lihat sama-sama, adalah Amsal 22 ayat 6. Ya, yang berbunyi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Nah, terjemahannya sepertinya oke, saya tahu. Tapi saya mengajak kita melihat yang lebih detail lagi. Dalam The Message dikatakan begini, point your kids to the right direction. Artinya tugas kita sebagai orang tua harus tunjukin ke arah yang benar. Anak itu tidak bisa kita biarkan dari kecil, suka-suka kamu deh, kamu mau kemana, kamu mau jadi apa, suka-suka kamu deh. Justru ketika mereka kanak-kanak, kita harus tunjukkan kepada mereka arah yang benar, jalan yang benar. Karena begini Bapak Ibu, waktu Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan, yang benar di mata Allah, yang baik, yang benar dan sempurna di mata Allah. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat gambar yang sempurna itu rusak. Dan malah kemudian membuat manusia lebih cenderung untuk lebih mudah melakukan hal-hal yang tidak benar, yang melukai, yang bisa mendukakan Tuhan. Mereka lebih mudah untuk tergelincir dan melakukan dosa ketimbang melakukan hal-hal yang benar di mata Allah. Karena itu, untuk melakukannya yang nggak benar, sering kita temukan anak-anak itu mudah sekali. Mudah untuk egois misalnya. Itu anak nggak usah diajarin. Ada natur untuk bersikap egois. Sudah main dengan satu mainan, dia taruh gitu ya, dia coba mainan yang baru, mainannya tadi dipegang oleh temannya, atau dipegang kakaknya, atau dipegang adiknya, dia bisa balik lagi dan ambil mainan itu dan berkata, this is mine, ini punyaku. Padahal mungkin dilakukan itu dalam konteks itu mainan di sekolah minggu, atau mainan di sekolah, atau mainan taman bermain di mall misalnya. Tapi itu dia bisa sangat-sangat ini sekali, sangat pelit sekali, sangat posesif sekali. Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Itu naturnya. Dia harus ditunjukkan untuk sharing. Nah, yang benar kan harusnya sharing, berbagi. Ini harus diajarin. Gitu ya. Nah, ini seperti ini. Ini dimaksud dari
Amsal 22 ayat 6 menurut terjemahan The Message. Nah, saya coba gali lagi, yang lebih detail lagi saya temukan di Amplified Bible, itu bagus sekali. Train up a child. Jadi ada sebuah proses training, nggak cuma ditunjukin, tapi ditrain, dilatih, ditanamkan, dibiasakan, ditanamkan sampai menjadi sebuah kebiasaan. To train in the way he should go. Maksudnya apa nih the way he should go? Teaching him to seek God's wisdom. Ajar dia untuk mencari hikmat dari Allah and will for his abilities and talents. Dan apa kehendak Allah baginya? Wow, ini keren banget Bapak Ibu. Semakin menandaskan bahwa pola parenting kita, cara kita mendidik, cara kita membimbing anak kita harus seperti yang Tuhan mau. Dan kita harus membawa anak kita untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Inilah tujuan parenting sesungguhnya. Bukan anak itu tidak hanya sekedar dekat sama kita, kemudian melakukan maunya kita. No. Tapi kita sebagai representasi dari Tuhan, kita harus membawa anak-anak kita untuk mendekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, dan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Itulah tugas kita sebagai orang tua. Nah, lalu satu lagi ayat untuk kita renungkan bersama-sama. Ya, Efesus 6 ayat 4. Saya ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Ini terjemahan dari sebuah surat panjang Paulus kepada jemaat di Efesus, dan kita sama-sama tahu Efesus 5:22 sampai Efesus 5:33 Paulus banyak memberikan arahan kepada suami istri, dan dia tambahkan di Efesus 4 setelah pasutri, setelah ngomong soal pernikahan, Paulus mengingatkan para orang tua. Sedikit nasihat buat para orang tua, jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara sehingga mereka marah dan jengkel. Tapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih, love, yang menyukakan hati Allah. Love-nya standarnya Allah, bukan love-nya standarnya dunia atau love keinginan kita. Dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Jadi prinsipnya, pengajarannya bukan kebiasaan kita, budaya kita, knowledge kita, atau kebiasaan dari orang tua kita turun-temurun, tapi dasarnya apa? Firman Allah. Semua pengajaran, nasihat, pengarahan, nasihat, semua ya cara-cara mendidiknya sesuai dengan firman Allah. Jadi Bapak Ibu, pola parenting ya bagus sih, sekarang banyak sekali pengajaran psikologi modern yang sangat bicara soal parenting. Tapi kita harus hati-hati, tidak sedikit di antara mereka yang basisnya adalah antroposentris. Antroposentris itu memang sentralnya kepada manusia. Manusia sebagai makhluk ciptaan tertinggi. Tapi jangan lupa, antroposentris hanya berfokus kepada manusia, tapi tidak terkoneksi dengan Allah. Itu kenapa kita harus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus membawa pengajaran, memakai pengajaran yang teosentris, di mana memang betul manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tapi jangan lupa, tetap yang punya kedaulatan tertinggi, otoritas tertinggi adalah Tuhan. Dan Tuhanlah yang punya semuanya, Tuhanlah yang punya satu guidance langkah-langkah yang tepat dan pasti nggak pernah salah, termasuk untuk membesarkan anak-anak kita. Jadi saya mau, kenapa saya agak lama di bagian ini, kan supaya kita semua punya satu pemahaman yang sama dulu. Ya, fondasinya bukan psikologi modern, fondasinya bukan kebiasaan dari zaman kakek, nenek, tulang, opung, segala macam, bukan hanya itu, bukan itu, tapi dasarnya adalah firman Tuhan. Kita sepakati sama-sama dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu belajar love is discipline? Dari Ibrani pasal 12 ayat 6 dan di Amsal 13 ayat 24, saya nggak punya waktu untuk membacakan detail ayatnya, tapi kita bisa menyimpulkan begini. Allah itu mengasihi dengan mendisiplin. Jadi antara kasih dan disiplin ini bukan pertentangan, no. Ya, kasih kok disiplin? Mana nih yang benar nih? Kasih atau disiplin? Ternyata tidak. Kasih dan disiplin itu satu paket, gitu ya. Allah pun mengasihi kita dan Allah pun juga mendisiplin kita. Artinya apa? Bagi kita orang tua yang penuh kasih, kita perlu mendisiplin anak kita. Kalau engkau mengasihi anakmu, engkau akan mendisiplin anak. Kenapa? Tadi sudah saya singgung ya. Naturnya anak itu, naturnya manusia itu lebih gampang jatuh melakukan dosa. Karena itu perlu didisiplin, diarahkan, diajar yang benar.
supaya tidak masuk dalam dosa, supaya tidak harus mengalami masalah-masalah yang tidak perlu. Ya, kalau kau sayang sama anakmu, jangan cuma manjakan anakmu, tapi kau didik anakmu dengan benar, arahkan dengan benar, ya, untuk menyelamatkan dia di masa depan. Kalau saya mengkoreksi anak-anak saya, kalau saya dan istri saya mengkoreksi anak-anak kami tekankan, karena kami sayang, maka kami koreksi, maka kami disiplin. Supaya apa? Supaya kamu dijauhkan dari masalah. Kalau kamu salah, nggak boleh ini dipelihara terus sampai kamu besar nanti. Nanti kamu kena masalah. Karena papi mami nggak mau kamu kena masalah, papi mami sayang sama kamu, dan sudah pasti papi mami tidak bisa menemani kamu sampai seumur hidup kalian. Papi mami dari sekarang harus ajar yang benar, supaya kamu nanti bisa melakukannya sendiri dengan benar seperti yang Tuhan mau. Itu kenapa perlu disiplin. Dan disiplin diberikan dasarnya adalah kasih. Disiplinnya bukan sekedar hukuman. Nanti kita masuk ke bagian sana. Kalau disiplin dasarnya kasih. Nah, pasti nanti ada sebuah pengajaran saya. Anak tuh nggak usah didisiplin. Disiplin itu malah melukai hati anak, membuat anak trauma. Ntar dulu. Disiplinnya dasarnya apa dulu nih? Karena seringkali tidak sedikit orang tua yang merasa aku disiplin anakku, tapi setelah kami probing, kami suruh cerita, ini bukan disiplin, ini hukuman, sekedar bukan mendisiplin. Dan dasarnya bukan kasih, dasarnya luapan emosi. Marah karena merasa nggak didengar, marah karena merasa nggak dihormatin, marah karena merasa dipermalukan. Nah, yang keluar bukan disiplin, tapi hukuman. Nah, jadi kalau dasarnya kasih, maka bentuk pendisiplinannya justru tidak akan menimbulkan luka batin, bahkan kepahitan yang tidak perlu. Jadi Bapak Ibu, saya akan masuk lagi gitu ya, tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak gitu ya. Yang pertama, yang paling penting tanggung jawabnya Bapak Ibu, didik anak untuk mengenal dan ikuti Tuhan. Caranya gimana? Bangun mesbah keluarga dan biasakan anak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Kami di Family First saat ini sudah punya tuntunan untuk membuat devosi keluarga, mesbah keluarga, web base. Websitenya adalah www.familyasateam.org gitu ya. Bapak Ibu bisa nanti bisa ketik ya, Bapak Ibu bisa masuk ke Family as a Team dan Bapak Ibu akan dituntun bagaimana menggunakan dari minggu ke minggu ya. Nanti akan ada 52 minggu. Saat ini ada sekitar 30 minggu, kami terus perlengkapi untuk 52 minggu. Tapi Bapak Ibu sudah gunakan ya, dari minggu ke minggu, tidak hanya sekedar renungan, tapi juga ada bahan diskusi untuk diskusi tanya jawab dengan anak, antara orang tua dan anak gitu ya. Lalu juga tanamkan nilai-nilai untuk membangun karakter. Bapak Ibu, saya bersyukur, kita bersyukur tengah-tengah kita ada Bu Charlotte Priyatna yang Tuhan panggil tidak hanya untuk mengajar, tidak hanya untuk menjadi narasumber, tapi juga untuk memberikan tuntunan dalam bentuk buku, ya, Learning to Learn yang belum lama ini juga di launching. Terima kasih Bu Charlotte, karena di dalamnya di buku Learning to Learn ini ada sekitar 20 karakter, ya, dan tidak hanya tulisan teori, tapi juga ada tuntunannya, ada latihannya. Saya sangat encourage Bapak Ibu untuk segera mendapatkan buku ini, Learning to Learn. Ya, Bapak Ibu bisa mendapatkannya di Tokopedia. Ya, ketik aja buku Learning to Learn dan langsung beli di sana. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya untuk mendidik anak mengenal Tuhan adalah dengan menjadi teladan bagi anak. Artinya anak-anak perlu melihat juga bahwa kita pun menghidupi sebuah kehidupan yang membangun mesbah, berdoa, beribadah, gitu ya, dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, ada 3 hal mendasar yang perlu kita ajarkan kepada anak dan remaja berkaitan kerohanian. Yang pertama, ajar mereka tentang keselamatan baptisan air. Ini sangat penting, ini sangat fondasi sekali, sangat mendasar sekali. Mereka harus tahu apa itu baptisan. Mereka harus tahu apa itu keselamatan dan kenapa mereka harus dibaptis. Ya, sebelum kita ikutkan mereka pada program CD di gereja, ya, ada baiknya ya kita ajarkan. Itu kenapa perlu ada family devotion. Ya, saya pastikan ketika anak-anak saya dibaptis, mereka dibaptis bukan karena ikut aturan gereja atau sekedar memenuhi kuota baptisan gereja, tapi saya ajar mereka apa itu keselamatan dan melalui siapa keselamatan bisa didapat dan kenapa mereka harus dibaptis. Ketika mereka bisa mengulang sendiri dengan kata-kata mereka, meskipun nggak sempurna, tapi mereka bisa mengulang sendiri dengan pemahaman mereka, barulah saya lihat mereka siap dibaptis. Dan kemudian saya encourage mereka untuk mendaftar
acara baptisan di gereja lokal kami. Yang kedua, biasakan anak membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Membaca, merenungkan, melakukan firman. Karena firman Tuhan itu adalah tuntunan, pelita buat kaki kita dan terang buat jalan kita. Ya, jadi kalau kita seringkali kalau traveling menggunakan Google Maps atau menggunakan Waze, atau kita kalau beli sesuatu produk kita ada buku panduannya, maka Alkitab adalah manual book kita. Semua persoalan kita ada di Alkitab. Kita bisa belajar. Alkitab ini buku yang paling jujur sedunia. Karena tidak ada menceritakan keberhasilan-keberhasilan, kehebatan-kehebatan, tapi juga kegagalan-kegagalan seperti dari pahlawan-pahlawan iman kita. Justru kita bisa belajar supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan ajar mereka tentang puasa doa. Ya, saya dan istri selalu mengingatkan anak-anak kami, Michael, Daniel, Jennifer, sudah pasti papi nggak bisa dampingin kalian seumur hidup. Karena papi mami sudah pasti ada waktunya papi mami akan check out dari dunia ini. Tapi papi mami pengen kalian dari sekarang udah tahu bahwa nanti akan ada waktu-waktu dalam kehidupan. Kalian akan ada satu titik, satu masalah, di mana mungkin kalian pun nggak bisa saling bantu, karena masalahnya besar sekali. Teman-teman mungkin bisa balik badan pada hari-hari itu. Seperti yang Daud alami. Ketika dia dimusuhi oleh Saul dan kejar-kejar Saul, tiba-tiba yang tadinya manggil-manggil dia teman, balik badan pura-pura nggak kenal. Tapi satu hal, saya bilang ke anak-anak kami, sampai kapanpun tetap ada satu sosok yang siap tolong kamu. Dan dia siap tolong kamu, dan dia punya kuasa tolong kamu. Namanya adalah Tuhan Yesus, dan dia cuma sejauh doa. Kami ajak ketika ada pergumulan, kami ajak anak-anak kami untuk berdoa bersama-sama, sehingga mereka pun juga bisa mengalami sendiri bagaimana kuasa doa itu benar-benar bekerja dalam kehidupan kami. Nah, berikutnya tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak, bicara soal didik anak dalam kesatuan hati. Bapak Ibu penting sekali ya, Bapak Ibu suami istri, ya jangan sampai saling memveto, ya, jangan sampai saling menegasi. Nanti papanya sudah ngambil keputusan A, mamanya bilang, itu papa kamu lagi kumat, udah nggak usah didengerin mah, gitu ya. Udah, kamu boleh nggak apa-apa. Anak akan menjadi pertama awalnya anaknya bingung, tapi kemudian anak akan mengambil keuntungan. Dia bisa ngajarin, kakak bisa ngajarin adiknya. Kamu kalau minta beli-beli, minta sama papi aja, tanggal-tanggal sekian habis gajian. Udah pasti papinya seneng-seneng banget hatinya. Minta aja pasti dikasih. Nah kalau izin pergi-pergi, jangan sama papi. Lebih gampang sama mami. Apalagi kalau kamu bantuin dulu mami pekerjaan rumah tangga. Mami hatinya seneng. Habis itu kamu minta izin mau kemanapun, pasti dikasih. Waduh, gitu. Ini yang berat ya. Akhirnya anak akan selalu dapat apa yang mereka mau, tapi orang tuanya berantem terus gitu ya. Nah, ini harus sepakat sehati. Kalau ada perbedaan, selesaikan secara kekeluargaan berdua suami istri. Begitu keluar dari kamar habis diskusi, ketika bertemu dengan anak, satu bahasa, ya, satu kata, satu prinsip. Yang berikutnya lagi, bangun relasi yang dekat dengan anak tadi. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk sebelum webinar dimulai, sempat menonton tips dari Family First Indonesia. Pentingnya kita membangun relasi dengan anak. Ketika relasi dekat, ya seperti saya ingin mengisi gelas ini, kalau posisi botolnya dekat, maka gelasnya akan bisa terisi dengan baik. Tapi kalau posisinya cukup jauh, maka bisa jadi pengisiannya tidak efektif karena ada yang tercecer di luar gelas. Jadi kalau kita dekat hubungannya, sudah pasti kita akan mampu untuk membagikan nasihat-nasihat, arahan-arahan. Kita akan lebih didengar oleh anak karena anak kita karena kita lebih dulu mendengarkan mereka, karena relasi kita dekat dengan anak kita, ya. Dan inisiatif mendekat jangan tunggu dari anak. Bapak Ibu, banyak yang tanya begini, anak saya tuh nggak mau dekat sama saya, kayaknya berat sama saya. Lalu saya jawab, dulu waktu kecil gimana? Namanya anak-anak, waktu mereka masih anak-anak, naturnya pasti mau deket. Mereka punya mainan baru. Mami ini mainan baru. Papi ini mainan baru. Mereka habis gambar dengan kakaknya, adik atau neninya. Papi, mami, ini aku habis gambar nih. Mereka pengen dekat sebetulnya. Tapi sayangnya tanpa sadar kita membuat mereka jauh dengan berkata, oh iya, bagus. Sana kamu main lagi sama kakak ya. Sana kamu main lagi sama adik. Sana sama mbak. Papi sibuk. Mami sibuk. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali dibegitukan, akhirnya mereka, oh papa mama tuh sibuk. Kalau sudah papa di belakang meja seperti itu pasti sibuk.
jangan ganggu, aku tak asik sendiri aja. Nanti keterusan sampai gede, ya. Nanti begitu sudah gede, terbiasa nggak deket, baru kita kebingungan. Dan jangan tunggu anak mendekat kepada orang tua. Kita yang harus turun ke bawah untuk mendekat kepada anak. Karena anak belum pernah jadi orang tua, tapi kita yang pernah jadi anak, kita yang lebih ngerti situasi mereka, kita harus turun ke bawah. Jadi teladan bagi anak, karena Bapak Ibu values, nilai-nilai, are more caught than taught. Lebih terajarkan, tertanam ketika mereka menangkap, karena mereka melihat, daripada cuma mendengarkan karena diajarkan kita. Meskipun memang firman Tuhan ngomongnya ajar karena berulang-ulang, tapi bukan berarti khotbahnya yang berulang-ulang ya Bapak Ibu ya. Tapi kita harus tunjukkan dengan bukti-bukti juga melalui tindakan kita yang sejalan dengan apa yang kita ajarkan. Latihlah anak untuk latihlah anak untuk taat, gitu ya. Nah, latihan anak taat. Maksudnya apa ini Pak Imawan? Taat itu artinya apa? Dengan segera dan senang hati melakukan perintah kita. Dan perintah dari orang tua yang bertanggung jawab atas kita. Itu adalah taat. Ya, taat itu dengan segera dan senang hati. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Kadang ada anak yang kelihatannya taat, tapi dengan muka cembetut, merengut. Nah, ini bukan ketaatan, ini ketakutan. Ya. Nah, tahunya dari mana Pak? Ini taat atau takut? Nah, ketika kita nggak ada, anaknya melakukan nggak? Kalau anaknya melakukan hal yang baik ketika kita ada, bukan berarti dia taat. Bisa jadi dia cuma takut. Ya. Buktinya berikutnya lagi, ketika kita tidak lagi punya, ya mungkin orang tua banyak yang kemudian bersikap keras, ya dirotan anaknya, dihajar pakai sabuk, diancam dengan suara yang dibentak suara yang keras. Wah, ketika dibentak seperti itu, anak melakukan, sepertinya taat. Tapi begitu suatu saat orang tua, karena fisik yang semakin terus ya, Lolita tadi ya, bukan cuma lolos 50 tahun, sudah 60, 70 tahun, fisik sudah mulai melemah, tidak bisa lagi merotan, tidak bisa lagi memukul, suara tidak bisa lagi keras, anak mulai berulah. Berarti selama ini anak bukannya taat, anak cuma takut. Atau ketika anak masih kecil, anak melakukan. Tapi begitu anak sudah SMP, SMA, secara fisik sudah sama dengan orang tuanya, bahkan mungkin lebih besar, anak mulai berulah, mulai berani membantah, berani melawan. Berarti selama ini bukan taat, tetapi takut. Ya, jadi taat itu tugasnya dasarnya apa? Segera dan senang hati. Ya, sukacita waktu melakukan. Ya, kenapa harus ada ketaatan? Yang pertama, dengan taat kepada orang tua sebagai wakil daripada Allah, kita mengajar anak untuk taat kepada Tuhan. Sekali lagi endingnya bukan anak itu taat dan dekat kepada kita. Kita ini hanyalah media. Membawa anak kita untuk melatih mereka untuk mendekat dan taat kepada Tuhan. Karena itulah yang harusnya dilakukan oleh setiap dari kita, ya, bawa kepada Tuhan yang menjadi sentralnya, ya. Ketaatan kepada Tuhan akan membawa berkat bagi hidup anak itu. Saya sering ngomong sama anak-anak kami sering ingatkan gitu ya, kami melatih kamu untuk taat gitu ya, untuk melakukan hal yang benar. Nanti ujung-ujungnya yang ngerasain berkatnya itu kalian, bukan papi mami. Kami berulang-ulang mengatakan, papi mami negur begini, ngajar yang benar ini, bukan karena kami pembicara keluarga, bukan karena kami hamba Tuhan, terus jaga nama baik, no, nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi kalau kamu punya integritas, kamu disiplin, kamu tanggung jawab, nanti yang dapat berkat itu kalian. Kalian jadi pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang berintegritas, pribadi yang dipercaya, nanti kamu akan dipercaya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bagus, tugas-tugas yang baik, posisi yang bagus, dipercaya untuk mengelola keuangan dengan baik. Nanti kalian yang ngalamin, yang nerima kreditnya itu kalian, bukan kami orang tua. Mungkin pada saat kalian berhasil nanti, papi mami sudah nggak di sini, tapi kalian akan mengalami langsung. Jadi ketika kami menekankan demikian, anak mulai berpikir, oh, kalau papi mami cerewetin nih, ya ngajarin, ngasih contoh, itu bukan buat papi mami, tapi buat kami. Kadang-kadang ada orang tua yang begini, papi mami ini majelis gereja loh, kamu harus jaga sikap ya, jaga nama baik papi mami. Waduh, papi mami ini pemimpin loh di kampung sini ya, awas ya, jangan macam-macam ya, jangan bikin malu. Papi mami ini gembala loh,
Jangan sampai kamu bikin malu ya, sebagai anak gembala kamu bikin malu. Anak-anak akan berpikir begini, lah yang untung cuma papi mami, nggak ada untungnya buat saya. Jadi itu kenapa Bapak Ibu ya, kita harus biasakan. Kenapa kita keras, kita disiplin, kita tegur karena kita mengasihi kamu. Dan nanti kalau kamu hidupnya benar, hidupnya baik, karaktermu baik, yang akan menuai hasilnya kamu, yang akan menikmati hasilnya kamu. Ya, bagaimana prinsip latih ketaatan? Yang pertama, usahanya berulang-ulang Bapak Ibu. Waduh, banyak sekali orang tua yang begini. Udah berkali-kali, Kohim. Berkali-kali, Ci Ervin. Aduh, udah sampai mau menyerah nih. Ya, begitulah Bapak Ibu. Ya, ini mohon maaf ini saya pakai perumpamaan bukan berarti saya menyamakan ya. Kalau Bapak Ibu nonton di gelanggang samudra, nonton di taman safari, wah kita wah hebat ya. Lumba-lumbanya bisa ngitung, singa lautnya bisa loncat, bisa salto, bisa begini. Waduh, harimaunya bisa begini. Waduh, burungnya dipanggil langsung nyamber cepat, dia langsung datang. Wih, keren. Kita nggak tahu latihannya seperti apa. Mungkin latihannya berkali-kali, coba salah, trial error, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Dan demikian juga Bapak Ibu dalam kita membentuk anak-anak kita. Seringkali memang butuh usaha berulang-ulang. Tapi jangan cuma tunggu ketika kita konflik. Jangan cuma tunggu ketika mendisiplin anak. Wah, dikoreksi. Belajarin berulang-ulang. No, no, no. Justru di situasi yang non-konflik. Lagi makan bareng. Lagi main Uno sama-sama. Lagi main monopoli, sama-sama main board game gitu ya. Lagi nonton sama-sama. Ya, kita tekankan value, tekankan ini. Saya kalau nonton dengan anak-anak saya, momen terbaiknya bukan hanya ketika menonton, tapi momen terindahnya ketika dalam perjalanan kami keluar dari gedung bioskop menuju ke mobil. Di situ kami diskusi. Kamu belajar apa dari film tadi? What are the good things yang kamu bisa tangkap dari film tadi? Ya, itulah pengulangan, itulah pengajaran berulang-ulang. Ya, instruksinya jelas dan konsisten. Ya, jadi misalnya begini, ya, pulang, kamu janji pulang jam 9, pulang jam 9. Kalau kamu tidak, kamu ya akan satu lain hal, kamu akan pulang lebih malam, segera ngabarin. Ya, nggak tahu gimana caranya, WhatsApp, kirim telepon, atau kalau baterai mau habis, pinjam handphone temanmu untuk kasih kabar. Itu ya, instruksinya jelas. Tapi kita juga mesti konsisten. Artinya begini, kadang-kadang orang-orang tua instruksinya udah jelas nih, tapi dalam pelaksanaannya nggak konsisten. Misalnya suatu ketika anaknya nggak ngabarin pulangnya telat, dibiarin nggak apa-apa. Loh, ngajarinnya harus izin. Ini nggak izin kok nggak apa-apa ya. Oke, next time izin pulang telat lagi, nggak ngabarin nggak apa-apa lagi. Waduh, ngabarin nggak konsisten nih. Padahal kita tekankan, ingat ya, gitu. Jadi ketika melaksanakan juga harus konsisten. Ketika Anda nggak ngabarin, kita pulang kita tanya, kenapa nih? Masa nggak bisa ini? Ini udah kesekian kalinya loh. Aturannya gimana nih? Nah, jadi harus konsisten. Konsistensi juga berbicara mengenai apakah yang melanggar ini anak kedua, anak pertama, kedua, ketiga. Kalau memang kesepakatannya pelanggaran ini ada peringatan, ada tindakan disiplinan, lakukanlah. Ya, jangan terlalu permisif. Ya udah nih, kali yang pertama nggak apa-apa, kali yang kedua nggak apa-apa lah, karena kamu biasanya nurut, nggak apa-apa deh. Nah, ini anak kesayangan, udah kamu nggak apa-apa deh. Udah, lain kali jangan gitu lagi ya. Sementara anak yang lain yang mungkin tidak senurut atau tidak favorit, bukan anak favorit, kita marah-marahin. Nah, ini nggak konsisten namanya Bapak Ibu ya. Tetapkan dan sepakati aturan dan batasan yang jelas ya. Boundariesnya harus jelas. Ya, disepakati bersama-sama. Semakin anak bertambah dewasa, semakin masuk masa remaja, kita perlu sepakati bersama orang tua. Ya, beri afirmasi kalau anak berhasil taat. 10-1 maksudnya begini. Sekali tindakan pendisiplinan, untuk mengobati tindakan pendisiplinan satu ini, kita perlu berikan 10 kali afirmasi, ya, memuji mereka untuk hal-hal yang baik. Tapi pujiannya dengan tulus, ya. Nah, apa itu disiplin? Tindakan koreksi kepada anak melakukan pelanggaran. Sehingga anak mengalami perubahan hati dan pertobatan. Kata kuncinya apa? Ada perubahan hati, ada pertobatan. Ini bedanya disiplin dan hukuman. Ya, koreksinya anak perubahan hati, sikap hatinya berubah, konsepnya berubah, dan ada pertobatan. Ya, tujuannya apa? Membiasakan anak taat kepada orang lain, takut akan Tuhan.
mengajarkan anak hal-hal prinsip-prinsip yang baru yang benar dan penting. Yang benar di mata Tuhan tentunya. Mengajar anak belajar dari kesalahan, bukan sekedar menghukum. Ya, lu belajar sesuatu nggak dari situ? Apa yang mau pelajari dari sini? Jangan diulang lagi ya. Jadi bukan hanya sekedar menghukum Bapak Ibu. Ya, biasakan anak bertanggung jawab tanpa diatasi. Supaya apa? Setelah anak ada perubahan, ada pertobatan, kita nggak ngawasi pun anak-anak tetap bisa melakukannya tanpa kita awasi. Ya. Nah, prinsip dan disiplin apa? Yang pertama, lihat motivasinya. Kadang-kadang ada anak yang memang melakukan pelanggaran bukan karena sengaja, bukan karena cari gara-gara, tapi karena memang kurang hati-hati. Ya misalnya nih, udah dipantas pesen-pesen nih, jangan lari-lari di dalam rumah karena itu ada benda berharga peninggalan dari orang tua, warisan dari orang tua ya. Kalau kesenggol jatuh, suatu ketika si anak ya tanpa ada bermaksud nih, lari-lari enggak, ini juga enggak, cuman ketika dia sedang membuat sesuatu terpleset, mungkin kena debu atau kena ada ceceran air atau apa, dia terpleset dan nggak sengaja nyenggol, dan tersenggol lah benda kesayangan turun temurun ini tersenggol dan jatuh pecah. Ini bukan pelanggaran Bapak Ibu, ini kecelakaan. Jangan didisiplin, gitu ya. Nah ini seperti ini contohnya. Jadi kita perlu motivasinya. Kalau kita tanya kenapa, kita lihat saya dan istri punya kebiasaan. Anak-anak kami kan memang terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, cuci piring segala macam. Tapi ketika kami mendengar ada suara piring pecah, gelas pecah, nomor satu yang kami tanya adalah, kadang anak langsung bilang, aduh sorry ya Pi, sorry ya Mi, kamu nggak apa-apa? Itu yang kami tanya pertama kali. Are you okay? Kamu luka nggak? Tangan kamu luka nggak? Tapi ini gelasnya pecah, gelas bisa dicari. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kamu kepleset, aku kepleset. Kamu nggak apa-apa, terkilir nggak kakimu? Jadi kami ingin kasih penekanan kepada anak. Kamu tuh lebih berharga daripada barang-barang ini. Gitu. Ya, kamu tuh lebih penting. Barang-barang ini mah ya, gelas bisa dibeli, piring bisa dibeli lagi. Atau beli sabun juga ada hadiahnya gelas atau piring. Itu nggak penting. Yang penting kamu lebih berharga. Ya, ini perlu kita tekankan juga. Dilakukan secara pribadi dan tidak emosional. Ketika Bapak Ibu melakukan pendisiplinan, emosinya harus reda dulu. Sudah pastilah, nggak ada orang tua yang senang kalau anak melakukan pelanggaran. Nggak ada yang senang anak melakukan kesalahan. Kalau memang kita sadar, kita sedang emosi, kita tahan diri dulu, tenangkan dulu emosinya. Ya. Kalau mau tegur anak, tegur. Saya kalau menegur anak kami yang pertama, Michael, kami hampir tidak pernah. Kami pastikan, kami bawa masuk kamar, adiknya nggak boleh masuk, kami tegur dia dalam kamar. Kenapa? Karena kami menjaga dia sebagai kakak punya dignity pada adik-adiknya. Gitu ya. Kalau kami menegur Jennifer, kami menegur Daniel, ini personal. Kecuali kalau ini pelanggarannya berjamaah. Tiga-tiganya ada pelanggaran yang sama, nah itu baru kami tegurnya mereka semua. Tapi kalau hanya pribadi, 1-2, kami pastikan penegurannya pun personal. Ya. Pastikan orang tua telah memberikan aturan dan peringatan. Bapak Ibu guru atau orang tua murid yang menyekolahkan anak, pastikan hari pertama sekolah, orang tua dikumpulkan, dijelaskan aturan sekolah. Ya, aturannya begini, PR, seragam, semuanya. Apa sanksinya ketika aturan ini dilanggar? Prinsip yang sama juga kita lakukan bagi keluarga kita. Ya, aturannya harus jelas dan kemudian kita sepakati dan kasih peringatan. Ingat ya dulu papi ngomong apa, mami ngomong apa, itulah disiplin yang berdasarkan kasih. Itulah kasih. Kalau kamu ngasih anakmu, kamu disiplin anakmu. Dan melihat konteks kejadiannya. Ya, serta kita harus pilah-pilah, ini minor atau mayor. Ini hal-hal yang ya kalau cuma misalnya nih maaf nih misalnya nih gitu ya, lupa nih pakaian kotor taruh tempatnya, yang ngomel-ngomelnya nggak perlu sampai berkepanjangan seolah-olah seperti anak itu melakukan kesalahan misalnya mencuri atau berbohong atau melakukan kesalahan yang fatal. Ya, pendisiplinan jangan disamakan. Kita harus lihat dulu case per case. Ini masalah minor atau masalah mayor. Ya, gitu Bapak Ibu ya.
Nah, Bapak Ibu, saya mau tutup dengan statement ini karena saya nggak mau banyak, saya merasa saya sudah cukup banyak bicara, saya mau kasih kesempatan Bapak Ibu untuk banyak bertanya. Saya ingin mengatakan begini, to be in your children's memories tomorrow, you have to be in their lives today. Supaya kita meninggalkan kenangan yang indah buat anak-anak kita di masa depan, sejak sekarang kita harus hadir untuk mereka. Bapak Ibu, tidak ada satu tugas atau pekerjaan yang luar biasa yang dampaknya sampai generasi ketiga, keempat selain daripada menjadi orang tua. Apa yang kita lakukan bagi anak kita sebagai orang tua yang hadir itu akan membekas bagi mereka dan akan mempengaruhi bahkan bagi tidak hanya anak-anak kita juga, tapi anak-anak daripada anak kita dan anak-anak daripada anak-anak kita. Karena itu, mari Bapak Ibu, kita mulai berubah sebagai orang tua. Kalau kau sayang sama anakmu, mulai mendisiplin anak, membangun relasi dengan mereka, menanamkan hal-hal yang baik kepada mereka, dan semuanya berpusat kepada Tuhan. Dan izinkan saya menutup dengan satu ayat firman Tuhan ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku itu dalam kebenaran. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu familiar dengan istilah KPI, Key Performance Indicator, inilah KPI kita jadi orang tua. Saya nggak bilang bahwa, oh nggak perlu anakmu jadi terkenal, nggak perlu jadi anak kaya berkelimpahan. Saya nggak bilang begitu ya. Nggak salah. Itu hal yang baik. Tapi perhatikan, KPI di mata Tuhan. Yang penting anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Karena kalau anak-anak kita hidup yang benar, memuliakan Allah, itu jauh lebih penting daripada anak kita kaya, tapi karakternya nggak bagus. Kayanya didapat dengan cara yang tidak benar. Akhirnya jadi terkenal juga sih, tapi terkenal sebagai koruptor, terkenal sebagai pelaku kejahatan, bukan lebih memalukan. Wah, berkelimpah, itu terkenal. Tapi terkenal apa? Terkenal karena tukang beribut. Nggak punya prestasi, bisa bikin ribut aja sana-sini. Viral akhirnya. Ya, apakah itu jadi berkat? Tidak memuliakan Tuhan. Tapi bagi kita, yang penting sebagai orang tua adalah pastikan anak-anak kita hidupnya dalam kebenaran. Kebenaran menurut firman Tuhan tentunya. Kalau anak kita hidup sesuai firman Tuhan, maka anak kita memuliakan Tuhan. Dan itulah sebetulnya tujuan kenapa Tuhan menghadirkan kita di dunia ini, untuk memuliakan Dia. Itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya saya akan serahkan pada pihak yang berwajib dan kemudian kita akan masuk pada tanya jawab. Jadi sengaja saya cut di sini supaya kita banyak waktu untuk tanya jawab dan diskusi. Silakan Bu Angel. Iya, baik. Pak Himawan, terima kasih atas materinya sangat informatif, ya, bagi kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, nih Bapak dan Ibu, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Jadi, mohon Bapak dan Ibu nyalakan kameranya agar kita dapat melakukan sesi dokumentasinya. Baik, seperti itu. Boleh Bapak dan Ibu kerjasamanya, ini ada 17 slide Bapak Ibu ya. Jadi tim kami boleh tolong untuk didokumentasikan. Kita stay Oke. senyum saja dulu, ya. Stay senyum saja dulu supaya tim saya dapat mendokumentasikan semuanya. Baik. Mungkin Oke. bisa diberi aba-aba ya. Udah sampai di halaman berapa? Oke, boleh tolong tim dokumentasi memberikan aba-aba? 1, 2, 3. Sambil kita menunggu tim dokumentasi 1, mengerjakan, 2, 3. sambil kita menunggu tim dokumentasi menjalankan tugasnya, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Jadi Bapak Ibu stay senyum aja dulu. 1, Oke. 2, 3. Ya, oke. Pak, Pak Himawan, kita sudah mendapatkan banyak sekali pertanyaan ini Pak ya. Iya, banyak sekali Pak yang sangat eh,
bersemangat dalam menanyakan permasalahan yang ada nih, Pak. Jadi pertanyaan yang pertama nih, Pak Himawan, saya bacakan ya. Yang pertama, sebagai guru di sekolah, bagaimana cara kita melaksanakan disiplin bagi anak di sekolah? Tetapi ada orang tua yang memiliki pandangan lain akan hal itu. Baik, seperti itu, Pak. Oke, baik. Wow, ini persoalan evergreen. Artinya evergreen itu apa? Kalau ada lagu evergreen ya, lagu zaman-zaman dulu yang sampai sekarang masih enak, maka persoalan evergreen pun juga ada gitu ya. Nah, memang sudah pasti kalau sebagai guru kita punya keterbatasan. Artinya kita punya keterbatasan untuk melakukan pendisiplinan. Tetapi ini Bapak Ibu, guru yang terhormat dan kami kasihi gitu ya. Dalam hal ini saya sangat senang sekali beberapa sekolah sudah menerapkan satu proses kerjasama yang baik. Artinya sejak awal sekolah ini sudah punya satu value, sudah punya satu nilai yang ini juga dikomunikasikan kepada orang tua. Ya, value yang pertama adalah bahwa orang tua harus percaya sekolah ini akan memberikan yang terbaik kepada anak dan melakukan yang terbaik kepada anak. Kemudian yang kedua, sekolah ini mengajak orang tua untuk berkolaborasi, berpartisipasi. Artinya bahwa orang tua juga tahu bahwa sekolah ini punya value-value yang akan ditanamkan kepada anak. Bentuk penanamannya baik dengan devosi misalnya, dalam pelajaran maupun juga dalam bentuk-bentuk yang lain, dan ini semua dikomunikasikan dengan teratur dan reguler kepada orang tua. Beberapa sekolah bahkan menggunakan media komunikasi seperti WhatsApp group, ya, para orang tua dimasukkan dalam WhatsApp group, dan ini kemudian di WhatsApp group inilah ya tidak hanya isinya gosip, hai apa kabar, minta bayar uang sekolah, bukan cuma itu ya, tapi juga ketika ada acara-acara parenting misalnya, webinar misalnya, atau ada acara pembekalan, atau ada kegiatan 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, ini dikomunikasikan kepada orang tua. Beberapa sekolah juga secara teratur, ya, secara teratur mengadakan pertemuan, tidak hanya pertemuan secara sifatnya berjamaah rame-rame, tetapi juga per individu orang tua dari masing-masing anak, ya, itu secara reguler dilakukan. Nah, beberapa sekolah hanya melakukannya kalau anaknya bermasalah, gitu ya. Jadi kalau ada orang tua yang dapat panggilan, kamu ke sana apa? Tapi saya bersyukur saya bersekolah di salah satu sekolah di mana dari awal memang komunikasi sangat jelas sekali dari pihak sekolah mengatakan, Pak, Bu, kita pasti akan ketemu minimal 1 semester itu sekali, gitu ya. Mau anaknya bermasalah nggak bermasalah, pasti kita akan ketemu, gitu ya. Minimal 1 semester sekali, gitu ya, atau 3 bulan sekali untuk kita komunikasi, kita saling update, gitu, saling cocok-cocokan, gitu ya. Cocok-cocokan apa? Karena masih terjadi Bapak Ibu, masih terjadi apa? Terjadi bahwa ada orang tua yang kaget, hah, di sekolah kayak gini anak saya, di rumah enggak tuh, atau sebaliknya, ketika di sekolah anaknya melakukan hal-hal yang orang tuanya kaget, saya nggak tahu apa-apa. Jadi pola komunikasi ini membuat pihak orang tua merasa terupdate terus dan dilibatkan di dalam pola pendidikan anak. Dan saya kira ini satu hal yang baik sekali. Majelis Pendidikan Kristen MPK juga sudah mencanangkan sebuah bukan hanya program ya, tapi sebuah satu penanaman nilai yang bagus sekali, tripartit, kerjasama antara minimal two party dulu, antara sekolah dan orang tua, di mana orang tua bukan sekedar konsumen tapi adalah partner daripada sekolah, dilibatkan. Sehingga ketika sekolah melakukan penanaman dan juga pendisiplinan kepada anak, orang tua tidak akan protes. Karena tidak hanya sudah diberitahu, tapi orang tua juga setuju dengan apa yang diterapkan di sekolah. Dan orang tua mengerti batasan-batasan yang dilakukan, sejauh mana sekolah akan melakukan pendisiplinannya. Dan tetap saja dikembalikan lagi dalam hal-hal tertentu, kembali lagi kepada orang tuanya. Jadi Bapak Ibu sebagai guru, lakukan apa yang bisa Anda lakukan sesuai dengan koridor yang memang disepakati dengan orang tua, sebagaimana aturan yang ada di sekolah. Tetapi lebih dari itu, kembalikan lagi kepada orang tua. Karena tugas yang paling bertanggung jawab untuk mendidik anak adalah orang tua. Kembalikan lagi pada orang tua. Tapi pastikan orang tua dan sekolah, guru dalam hal ini sekolah, punya point of view yang sama, punya prinsip yang sama. Ya, itu mungkin dari saya. Termasuk ini berlaku juga di guru sekolah minggu ya. Guru sekolah minggu juga terbatas kan
cara mendisiplinannya. Dan mereka punya otoritas yang terbatas juga. Karena itu perlu komunikasi yang terbuka dengan orang tuanya, dan kita menyamakan persepsi, menyamakan prinsip antara sekolah minggu dan orang tua, supaya apa yang diajarkan di sekolah diulangi di rumah. Dan kalau memang ada proses pendisiplinan dilakukan, orang tua tidak akan protes, tapi juga sebaliknya orang tua juga bisa memberikan peneguhan bahwa apa yang dilakukan di sekolah minggu itu tidak salah, dan orang tua mendukung, supaya anak bisa melihat bahwa oh iya, ini sudah sepakat nih antara sekolah dan orang tua, dan ada satu kesamaan nilai yang ditanamkan. Itu mungkin jawaban dari saya. Oke, terima kasih Pak atas responnya. Sebelum kita melanjutkan menjawab pertanyaan yang lain nih Pak, saya mau memberikan informasi lagi kepada Bapak dan Ibu. Jika pertanyaan itu langsung ditanyakan melalui eh, website tadi yang sudah dikasih ya Bapak dan Ibu, link tadi, link Slido-nya, boleh diisi di situ, lalu bisa juga melalui kolom chat dari ya yang sudah diberikan oleh admin itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Pak, kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Saya bacakan. Bagaimana dengan anak yang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua? Yang kemudian anak terjebak dalam pembentukan identitas dari sosial media, anime, game online, atau sesuatu yang dia sukai yang berkaitan dengan teknologi. Pendekatan yang tepat seperti apa yang perlu dilakukan? Karena anak yang terbentuk dari teknologi selalu kecenderungannya menjadi anak yang introvert atau tertutup seperti itu, Pak. Iya, saya agak kurang jelas dalam pengertian begini. Tanpa kasih sayang ini apakah memang orang tuanya benar-benar tidak ada? Artinya orang tuanya tidak ada, sudah tidak hidup, atau orang tuanya abai. Nah, ini beda nih, gitu ya. Tanpa kasih sayang ini, kalau orang tuanya abai, maksudnya orang tuanya secara fisik ada tapi tidak melakukan fungsinya, ini juga berarti anak hidup tanpa kasih sayang. Tapi kalau orang tuanya memang benar-benar tidak ada, ini lain lagi persoalannya. Kalau case yang pertama, orang tuanya benar-benar sudah tidak ada secara fisik ya, karena sudah dipanggil Tuhan misalnya, gitu ya, maka dalam hal ini memang meskipun tidak sempurna, sama seperti kita idealnya jalan pakai kaki. Ya, ini saya nggak akan pernah lupa ini saya kutip, saya copy paste dari perumpamannya Bu Charlotte ini, gitu ya, karena Bu Charlotte hadir di tengah-tengah kita. Ya, ideal tuh jalan pakai dua kaki sempurna, itu paling ideal. Tapi karena satu dan hal bisa jadi, misalnya salah satu kaki kita harus diamputasi karena kecelakaan, atau mungkin sedang patah kaki sementara. Ya, sehingga untuk bisa berjalan kita menggunakan tongkat, atau kita menggunakan tongkat. Tidak sempurna tapi bisa jalan. Sehingga kalau memang case-nya orang tuanya tidak ada kasih sayang karena orang tuanya tidak bisa hadir karena sudah dipanggil Tuhan secara fisik, maka di sini perlu pengganti, orang tua pengganti dalam tanda kutip. Di sini memang bisa bicara soal guru BK, bisa guru BP yang memang punya hati, mau bayar harga sedikit lebih, tidak sekedar menjalankan sebagai guru untuk melakukan pendekatan dan pembangunan kedekatan emosi dengan anak. Bisa juga mungkin wali daripada si anak ini yang melakukannya. Sekali lagi, asalkan si wali dilibatkan, diberitahu, dibimbing juga, dimuridkan juga untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi bagi si anak ini. Atau bisa juga bekerjasama dengan gereja lokal di mana anak ini bergereja misalnya. Pembimbing rohani di situ bisa dilakukan. Kalau anak ini di panti asuhan, maka ya sudah pasti dengan pengasuh di panti asuhannya kita bisa kerjasama. Not perfect, tapi ya perlu kita daripada nggak ada sama sekali ya. Nah, sudah pasti pendekatannya jangan langsung kita larang-larang ya. Kamu jangan ikut ini, jangan anime segala macam. Aduh, anak-anak zaman sekarang kata jangan itu malah seolah seperti kalau jangan itu justru malah seperti license to do it gitu. Dengan kata jangan tuh malah sengaja melakukannya gitu ya. Jadi lebih baik kita pendekatan dulu dengan tulus ya, kita ajak bicara baik-baik, kita ajak makan dulu, ngobrol dulu, kita dengerin dulu gitu ya, sampai terbangun ada kedekatan emosional dulu, baru kemudian kita selami dulu. Apa sih yang kamu belajar dari anime itu?
apa sih yang kamu belajar dari itu tuh, sosmed itu apa yang kamu cari di situ sih, gitu ya. Apa sih yang kamu cari di situ, serunya apa sih, gitu ya. Oh, terus kamu ngerasain gimana? Aku rasanya gini gini gini. Oh, nah itu kan kalau gadget kamu on. Ya kalau kamu nggak lagi di situ gimana? Kamu lebih senang mana? Dapat pujian melalui gadget, ngelihat jumlah hati atau jumlah jempol, gitu ya, atau lihat komen-komen di TikTok, atau kamu dengar langsung dari orang yang bisa meluk kamu, yang bisa ngobrol sama kamu, yang bisa langsung melihat ke kamu. Wah, aku lebih senang kalau ini real dong, gitu ya. Ya udah kalau gitu, maka berikan dia komunitas yang real untuk dia bisa bercengkrama bersama-sama, bersosialisasi bersama-sama. Jadi dialihkan ke sana. Nah, kalau kasusnya yang kedua, di mana orang tuanya abai, berarti ini yang harus di-counseling bukan anak. Yang harus counseling adalah orang tuanya. Orang tuanya yang harus disiplin dulu nih. Harus bertobat dulu, harus berubah dulu orang tuanya. Ya, disadarkan bahwa fungsi sekolah, fungsi gereja, bukan menggantikan tugas orang tua. Tapi justru harus diingatkan kembali. Orang tuanya harus dididik, harus dipertobatkan dulu nih, bahwa tanggung jawabmu yang melakukan ini, bukan gereja dan sekolah. Gereja dan sekolah hanya membantu sebagai partnermu dalam melakukannya, karena kita punya tujuan yang sama, yaitu membuat anak ini jadi lebih baik. Ya, jadi harus dipertobatkan orang tuanya, edukasi. Ya, dan ini bisa dilakukan, bisa melalui webinar seperti ini. Nanti setelah diupload di YouTube-nya MPK dan di YouTube-nya Family First, nanti akan diinformasikan kepada semua peserta linknya. Anda bisa sharing linknya, gitu ya. Ketika Anda dapat tips-tips, Anda bisa sharing ininya. Atau Anda juga bisa ajak orang tua ini untuk masuk dalam komunitas kecil-kecil, komunitas pemuritan kecil-kecil, entah itu di sekolah, entah itu di gereja, komunitas pemuritan parenting, supaya bisa belajar parenting bersama-sama, ya. Because kita harus learning to learn. Kita terus belajar terus dan terus bertumbuh terus untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Itu dari saya ya. Oke, Pak. Berarti semua pihak, Pak ya, bertanggung jawab, Pak ya, harus bekerja sama juga berarti ya. Iya. Masih mute itu, Pak. Sorry. Tugas utama ada di orang tua, ya. Jadi orang tua Ah, disadarkan akan hal ini, ya. Tapi dalam melakukan tugas utamanya ini, orang tua bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang terkait. oke. Kita lanjut pertanyaannya nih, Pak. Bagaimana cara mengatasi dampak anak yang selalu diatur-atur oleh orang tuanya? Sehingga dia tidak berani, kurang percaya diri, dan susah dalam mengambil keputusan. Itu, Pak, pertanyaan selanjutnya. Iya, saya langsung terbayang sosok wajah nih. Pertanyaan seperti ini, karena saya pernah mengkonseling dan menerima konseling yang problemnya seperti ini, dan bukan cuma satu orang, ada beberapa yang problemnya seperti ini. Ya, kalau memang orang tuanya yang bisa didekati, maka biasanya kami akan langsung melakukan pendekatan kepada orang tuanya, ya, untuk bicara dan kemudian memberikan pendampingan dan edukasi untuk merubah paradigma orang tuanya. Ya, itu yang kami lakukan. Ini idealnya. Kalau bisa dilakukan, waduh, haleluya deh, puji Tuhan. Bukan cuma 12 kali, 2000 kali bahkan, gitu ya. Nah, tetapi kalau seandainya memang ini si anak yang orang tuanya nggak mau tahu, atau orang tua memang sulit, maka di sini yang kita kuatkan adalah si anaknya, gitu. Yang kita bangun adalah anaknya. Jadi kita melakukan mentoring, kita melakukan pendidikan kepada anaknya, dan ketika anaknya kita ajarkan untuk berani stand up. Stand up di sini bukan berarti berontak ya, tetapi punya prinsip, ya. Kita latihkan, kita ajarkan, kita bimbing kepada si anak ini yang sudah dewasa ini bagaimana untuk bukan melawan, tapi mengemukakan pendapat dia, dan bagaimana dia berpegang teguh dengan pandangannya ini, prinsipnya ini, dengan tetap menghormati orang tuanya. Karena gini loh Bapak Ibu ya, terlepas dari fakta memang ada beberapa orang tua yang memang tidak bijaksana atau tidak baik. Ada yang sampai memperkosa anaknya sendiri, bunuh anaknya dan segala macam ya. Tapi itu kan oknum lah ya. Tidak banyak, tapi umumnya orang tua pasti ingin melakukan hal yang baik kepada anaknya. Problem klasiknya adalah banyak orang tua yang tidak tahu caranya, gitu ya, sehingga dalam ketika mereka melakukan
pola pendidikan bimbingan anak ini tanpa sadar mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Karena mungkin bisa jadi dulu pun mereka dibegitukan sama orang tuanya. Itu cara yang mereka tahu. Ya. Atau sebaliknya, mereka karena trauma dari pengalaman yang sebelumnya, justru kemudian mereka melakukan tindakan ekstrim yang satunya lagi justru yang sama-sama merusaknya juga. Jadi dalam hal ini si anak perlu kita kuatkan, kemudian anak perlu kita bimbing bagaimana untuk berpendapat dan bagaimana stand firm dengan pendapatnya, tetap dengan rasa hormat kepada orang tua. Sudah pastilah gitu ya, kita minta mereka mendoakan orang tuanya, karena bagaimanapun juga puasa doa nggak pernah gagal ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap dan tetap kita ingatkan pada anak, bagaimanapun juga tetap hormati orang tuamu, jangan sampai kamu kehilangan emosi, jangan sampai kamu kehilangan kendali. Ini bukan hal mudah, tetapi ini perlu waktu. Dan terlepas dari itu, lakukan pendekatan-pendekatan informal. Jadi ketika berusaha mempertahankan pendapat itu, jangan cuma ketika situasi yang formal, tapi pendekatan informal ini, yuk Pak Bu, kita healing sama-sama yuk, misalnya gitu ya. Yuk Pak Bu, kita ini dulu yuk, gitu ya. Kita ngeteh dulu yuk, kopi dulu yuk, gitu ya. Nah, suasana yang cair inilah, suasana informal inilah kesempatan kepada si anak untuk meyakinkan kepada orang tua. Pak Bu, aku ini udah dewasa. I know, aku tahu apa itu yang salah, apa yang benar. Aku tahu gambar diriku, aku tahu identitas diriku, dan aku tahu panggilan Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidupku. Ya, dan ini perlu waktu, tapi pendekatan kalau saya pribadi lebih cenderung lebih suka pendekatan informal gitu ya, tidak dalam suasana yang konfrontatif. Kalau kita konfrontatif sama orang tua, namanya orang tua, nggak ada orang tua yang mau dikonfrontasi sama anaknya, pasti mereka akan langsung mengeluarkan senjata-senjata sebagai orang tua. Justru dengan suasana informal kita yakinkan, kita menangkan hati mereka, biasanya mereka akan lebih pelan, tapi pasti mereka akan mulai lebih berusaha untuk melepas anak dan menghargai. Satu lagi dalam konteks persiapan pranikah yang pernah saya dan istri saya lakukan, dan karena kami pernah menggembalakan, dan kami selalu minta ada satu sesi sebelum pemberkatan nikah kami ketemu sama orang tuanya, karena mungkin ya ada privilege bagi hamba Tuhan ya didengar oleh orang tua. Disitulah kesempatan kami untuk berpesan kepada orang tua untuk mulai melepas anak, ya, supaya anak ini dilepas untuk mandiri, hidup mandiri dengan pasangannya. Nah, ini sebuah kesempatan yang bisa dilakukan juga, karena biasanya pendekatan dari hamba Tuhan ini lebih ya dalam beberapa case sangat membantu sekali untuk menyadarkan orang tua untuk mulai lebih berusaha memberikan kesempatan anak untuk lebih mandiri. Itu dari saya, Bu. Oke, baik Pak. Untuk follow up sedikit Pak, bagaimana jika orang tuanya tidak mau membuka ruang untuk berdiskusi dengan anaknya nih Pak, tapi anaknya itu sudah sadar, eh, wah ternyata ada yang tidak bijak nih dalam pengajaran orang tua saya. Nah, pendekatan seperti apa yang baiknya sang anak lakukan gitu Pak? Iya, kalau memang diperlukan, selain usaha doa sudah pasti, coba untuk ya cara yang lain, pendekatan secara informal sudah pasti dilakukan juga. Terus jangan menyerah, ini perlu waktu, tapi juga tidak ada salahnya juga dengan melibatkan kerabat terdekat yang didengar pendapatnya oleh orang tua. Itu juga bisa jadi salah satu cara ya, salah satu pendapat juga ya. Kita harus punya apa ya, sekutu. Aduh, nggak enak yang ngomongnya sekutu, kayak musuhan aja gitu. Tapi paling tidak kita punya pendukung-pendukung gitu ya, yang mungkin bisa membantu menyuarakan juga kepada orang tua kita dalam suasana yang informal juga, lagi ketemu kumpul keluarga, misalnya reuni keluarga gitu ya, sambil santai ngomongnya tanpa bermaksud menggurui, itu mungkin bisa pelan-pelan mulai memasukkan, mulai mencoba untuk bicara kepada orang tua untuk mulai bisa melepaskan. Dan sebaliknya memang kepada si anak sendiri juga perlu juga ya menunjukkan, membuktikan bahwa ketika mereka mengambil keputusan, mereka sudah ukur dan mereka tahu gitu ya, bahwa keputusan mereka ambil benar gitu ya. Dan juga jangan dikit-dikit gini, aku minta dewasa mandiri, tapi ada apa-apa, Pak, Mah, ini susu habis, bagi duitnya dong. Aduh,
gitu ya. Ada apa-apa tiba-tiba minta tolong orang tua juga, lagi-lagi orang tua harus turun tangan. Ya gimana orang tua mau percaya nih, gitu ya. Minta kemandirian, minta ini, tapi apa-apa dikit orang tua, minta dikit orang tua, gitu. Minta tolong orang tua, ada apa-apa dikit minta tolong orang tua. Nah, itu juga harus konsisten juga ya. Jadi kadang-kadang tanpa sadar ucapan kita, sikap kita justru malah melemahkan keinginan kita sebagai anak untuk minta dipercaya oleh orang tua. Ini pun juga harus kita perhatikan. Ya. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana kami sebagai guru menolong anak-anak yang punya luka batin dengan orang dan tidak bisa mengalami perubahan di sekolahnya, Pak? Itu. Wow. Ya, kalau lukanya luka luar, obatnya yang jual banyak. Ya, di apotek banyak. Tapi kalau luka batin, memang ini perlu sesi khusus. Ya, Em, saya kira beberapa sekolah sudah punya satu pengalaman atau satu langkah yang cukup baik juga. Ya, salah satu yang beberapa sekolah mempunyai sebuah kebiasaan untuk melakukan retreat, ya retreat siswa. Di retreat itulah kemudian mereka menyusun sebuah acara di mana salah satu acaranya adalah tidak hanya pengajaran tapi juga sebuah layanan untuk pemulihan luka batin. Nah, ini juga sebuah cara juga yang bisa dilakukan secara rohani ya, karena kalau luka batin nggak bisa cuma dengan konseling saja, tapi juga harus perlu konseling secara rohani, konseling pastoral, konseling Kristen yang perlu dilakukan ya. Dan ini mungkin kalau ada guru yang bisa melakukannya, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau tidak, bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang memang menyediakan layanan untuk melakukan konseling, khususnya untuk konseling pemulihan dari trauma, pemulihan dari depresi, luka batin, dan segala macamnya. Bisa melalui cara-cara seperti itu, gitu ya. Nah, yang sudah pasti harus dicek juga. Kalau memang kemudian seperti saya katakan tadi, problemnya ada pada orang tuanya, berarti yang harus dibereskan juga sumbernya, gitu ya. Saya ingat seorang pembicara, narasumber, tapi juga sekaligus pendiri sebuah pelayanan keluarga internasional yang terbesar di dunia, yaitu Focus on the Family, ya, pusatnya di Colorado Springs, Amerika, Dr. James Dobson. Waktu itu dia kepala bagian anak di sebuah rumah sakit di California, dan dia menemukan anak-anak yang sakit di sana tidak hanya sakit secara fisik, tapi juga ternyata sakit secara emosi, secara psikologis. Dan ketika dari ngobrol dengan anak-anak ini, dia temukan problemnya pada orang tuanya di rumah. Itu kenapa beliau memulai sebuah layanan untuk memulihkan, menyadarkan, perbaiki, mengkoreksi para orang tua, ya, supaya diperbaiki pernikahannya, diperbaiki pola parentingnya. Dan dari situlah kemudian beliau mendirikan Focus on the Family, yang sebuah pelayanan keluarga sampai sekarang. Dan Family First pun juga melihat hal yang sama. Kami di Family First pun juga melihat hal yang sama. Itu kenapa kami selalu memberikan edukasi pendampingan, ya, baik melalui website tadi Family as a Team untuk devosi, maupun juga melalui Instagram kami. MPK pun juga saya lihat juga mulai melakukan edukasi juga, ya, melalui IG Live-nya, kemudian juga melalui postingan-postingannya, gitu ya, untuk memberikan edukasi kepada orang tua. Jadi harus diperbaiki orang tuanya, harus dilayani anaknya. Nah, setelah anaknya disembuhkan secara emosi sampai anak ini bisa lepas dari depresinya, lepas dari bisa lebih baik kondisinya, baru kemudian direkonsiliasikan dengan orang tuanya. Mungkin gambaran umumnya seperti itu yang bisa saya berikan. Tentu saja ini sangat umum sekali, tetap harus dilihat lagi detail case-nya, case per case-nya seperti apa. Sudah pasti anak yang unik, setiap anak itu unik, maka ada beberapa hal-hal yang lebih khusus lagi yang perlu dilakukan lihat dari case per case-nya. Itu Bu Angel. Terima kasih Pak Himawan. Ya, kita sudah sampai pada penghujung sesi tanya jawab nih Pak. Nah, saya mau meminta closing statement dari Pak Himawan. Boleh Pak untuk menutup acara pada hari ini? Closing statement-nya begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dianugerahkan 1, 2, 3 orang anak, berapapun anak Bapak Ibu memiliki, yakinlah bahwa yang pertama, Anda adalah orang tua yang terbaik bagi anak-anak Anda.
Anda mungkin merasa kurang pede. Anda mungkin mengatakan, aduh, dengerin ikut webinar Pak Himawan ini kayak ditampar berkali-kali misalnya, kayak dicubit berkali-kali, diingatkan pada kesalahan-kesalahan telah lanjut dilakukan. Gak apa-apa Bapak Ibu, kalau saya ngomong malam hari ini bukan karena saya udah jago banget gitu ya. Bapak Ibu, saya 25 tahun, 23 tahun saya menjadi orang tua, sudah pastilah 10 jari ini udah lewat gitu ya, kesalahan-kesalahan saya lakukan gitu ya. Saya pun juga masih belajar terus, tidak hanya dari keberhasilan dari orang-orang, tapi juga dari kegagalan orang-orang, termasuk kegagalan saya sendiri. Jadi apa yang saya bagikan ini adalah rangkuman dari apa yang saya dapatkan dari secara teori maupun juga pengalaman saya pribadi. Jadi yakinlah bahwa Anda orang tua terbaik. Karena kalau menurut Tuhan, ada orang tua lebih baik bagi anak Anda, maka anak Anda akan dilahirkan di keluarga itu, bukan bersama dengan Anda. Jadi kalau orang Anda dipercayakan seorang anak, 1, 2, 3 anak, ada yang 5 anak, itu berarti Anda sudah yang paling tepat. Kemudian yang kedua, Anda tidak perlu menjadi super mom atau super dad, ya, orang tua yang sempurna, karena cuma Tuhan yang sempurna. Ya. Tetapi setiap dari kita bisa menjadi orang tua yang terus berusaha menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Itu kenapa MPK mengadakan webinar pada malam hari, edukasi pendidikan pada malam hari. Tahun depan, tahun berikutnya, setiap tahun MPK Family First juga akan mengadakan webinar-webinar yang akan terus mengingatkan setiap dari kita untuk menjadi pasangan suami istri yang lebih baik, untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Jadi jangan mengejar kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hak miliknya Tuhan, tetapi teruslah berusaha menjadi lebih baik lagi. Dan bagi anak-anak kita melihat bahwa orang tuanya terus mau belajar, mau dikoreksi, mau berubah menjadi lebih baik lagi, anak kita sudah bisa sayang banget sama kita kok. Dan mereka bisa melihat bahwa orang tuanya terus berusaha. Dan yang ketiga, teruslah belajar, ya, teruslah belajar. Beranilah untuk melakukan pendisiplinan yang memang diperlukan. Dan ingat sekali lagi, standarnya adalah Tuhan, bukan keinginan kita. Kasihnya, kasih dari Tuhan. Kenapa? Kalau ada waktu-waktu mungkin Anda merasa pengen nyerah rasanya, itu waktunya Anda untuk reconnecting dan realigning lagi dengan Tuhan. Mungkin tanpa sadar Anda sudah menyimpang dari Tuhan, Anda sudah menjauh dari Tuhan. Itu kenapa Tuhan izinkan dalam masalah-masalah yang gak ada habisnya. Kadang-kadang yang kita butuhkan bukan healing Bapak Ibu, tapi yang kita butuhkan adalah reconnecting and realigning with God Himself. Kita harus pastikan bahwa hati kita dan pikiran kita terus terkalibrasi dengan Tuhan melalui firman-firman-Nya, melalui doa kita, melalui komunitas-komunitas kita. Kita terus diingatkan untuk selalu terkoneksi dengan Tuhan. Karena cuma melalui hikmat-Nya lah dan anugerah-Nya lah memampukan kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Sampai tiba waktunya kita check out dari dunia ini untuk check in ketemu dengan Tuhan di sana. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Himawan, sangat luar biasa sekali materi yang Bapak bawakan pada hari ini. Iya, kita akan menutup webinar kita pada hari ini dan doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Charlotte Priyatna selaku Ketua Bidang 1 Pengembangan Pendidikan Majelis Pendidikan Kristen Indonesia. Mohon Ibu Charlotte. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih Pak Himawan untuk pemaparannya dan terima kasih untuk tadi saya sempat lihat ada 400 lebih ya Bapak Ibu yang ikut. Bersyukur Bapak Ibu punya hati parenting. Saya tetap bersyukur mendorong bahwa Bapak Ibu guru adalah parents di sekolah ya. Memang tidak mengambil alih fungsi parents, mengambil alih fungsi orang tua, tetapi Bapak Ibu dalam hal ini mendampingi orang tua. Sehingga ketika anak-anak mengalami kerusakan hubungan, maka bisa dilakukan reparenting. Dan Bapak Ibu sebagai partner dari orang tua punya peran penting. Ya, jadi mari kita terus belajar parenting, karena sebagaimana di dalam kekristenan Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Anak punya hubungan yang
kita bisa belajar bagaimana sikap anak taat kepada Bapak, bagaimana Bapak berkenan kepada anak, dan biarlah relasi ini, relasi kita dengan Tuhan sebagai Allah Bapa kita, itu juga bisa menolong kita untuk berelasi dengan anak-anak kita. Jadi, ayo kita tetap rindu keluarga-keluarga dipulihkan, keluarga-keluarga direkonsiliasi, ya. Jadi ada recovery, ada kesembuhan, ada pemulihan untuk menghasilkan generasi demi generasi, ya. Kita tidak menularkan kepahitan, kesakitan, tapi kita menularkan kesembuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk belajar bersama tentang parenting ini, dan khususnya tentang disiplin dengan kasih. Kami tahu Tuhan, tanpa kasih maka disiplin akan menjadi kejam, dan kasih tanpa disiplin akan memanjakan, dan itu bukan kasih. Tuhan, kami membutuhkan disiplin terlebih dulu dari Engkau. Sebagaimana akar kata daripada disiplin adalah murid, kami ingin dimuridkan Tuhan lebih dulu, sehingga kami boleh memuridkan anak-anak kami. Bersyukur untuk Pak Himawan yang boleh sharingkan apa yang menjadi pengalaman, apa yang dia ketahui, dan sungguh bernilai bagi kami Tuhan, untuk kami boleh belajar dari beliau. Pakai pelayanannya di FFI, pakai pelayanannya di berbagai tempat. Dia sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai apapun peran yang Tuhan percayakan, kiranya dia boleh menjadi penata layan yang diperkenan oleh Tuhan. Setiap kami Tuhan sesuai dengan panggilan kami masing-masing, baik di dunia pendidikan, baik kami di dalam keluarga. Tuhan, pakai kami Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, sehingga kami boleh menjadi hamba-Mu yang baik dan setia. Terima kasih untuk percakapan kami. Kiranya Tuhan selepas ini pengetahuan itu tidak hanya di dalam ranah kognitif, tapi lebih daripada itu kami boleh implementasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur untuk tim yang terus mendukung di dalam MPK ini, khususnya Ibu Wulan sebagai ketua tim Task Force Parenting. Tuhan terus berikan hikmat kepada beliau, dan program-program yang ada ke depan bukan hanya sekedar program, tapi sungguh-sungguh boleh dipikirkan bagaimana membantu, menolong para orang tua, para guru di sekolah untuk lebih memikirkan tentang generasi ini dan bagaimana kami mendidik dan membesarkan mereka. Kami serahkan sisa waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkati apa yang kami kerjakan. Sekali lagi Tuhan, kami mohon perkenanan Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami memohon. Amin. Terima kasih Bu Charlotte. Baik, kita sudah ada di penghujung webinar kita, Bapak Ibu. Saya akan memberikan pengumuman untuk selanjutnya. Ya, pengumumannya webinar parenting BPP ini dilaksanakan setahun 2 kali, terbuka juga untuk guru dan orang tua siswa. Nantikan acara selanjutnya pada hari Rabu ketiga bulan Februari tahun 2024, Bapak Ibu. Dan ini juga pengumumannya. Ya, Bapak Ibu, kita semua dapat menyalakan mic dan kameranya dan saling menyapa satu dengan yang lain, karena kita sudah berada di akhir acara kita, Bapak Ibu.